Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Wicaksono dengan NIM 226410044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan kepabeanan. Yang kedua adalah prosedur ekspor dan impor. Yang ketiga adalah perizinan ekspor dan impor. Kita langsung ke pembahasan materi. Prosedur impor adalah serangkaian langkah atau tahapan administratif logistik dan perizinan yang harus dilakukan oleh importir untuk membawa barang dari luar negeri masuk ke dalam suatu wilayah negara secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini penting untuk menjaga keamanan dan kualitas barang, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara. Yang selanjutnya adalah melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri. Yang selanjutnya adalah tahapan prosedur impor. Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan dan spesifikasi barang. Importir harus mengetahui dengan jelas. Yang pertama adalah jenis barang yang dibutuhkan, spesifikasi teknik barang, kuantitas dan kualitas, dan negara asal barang. Importir juga harus memeriksa apakah barang tersebut termasuk kategori barang bebas atau dibatasi atau bahkan dicoret merah atau dilarang. Yang kedua adalah mencari dan menentukan pemasok atau supplier. Importir akan melakukan pencarian supplier dari luar negeri dan biasanya melalui itu adalah platform B2B seperti Alibaba Global, Sources, pameran dagang internasional, perwakilan dagang luar negeri. Setelah menemukan supplier, dilakukan negosiasi barang, metode pembayaran, dan Incoterm, misalnya FOB atau CIF dan lain-lain sebagainya. Pembuatan sales kontrak atau kontrak dagang. Kontrak ini mencangkup seperti nama dan alamat kedua pihak. Yang selanjutnya deskripsi barang. Yang ketiga jumlah dan harga. Yang keempat syarat dan pembayaran. Yang kelima Incoterm, misalnya FOB, CIF, dan lain-lain sebagainya. Permohonan perizinan impor barang. Beberapa barang memerlukan izin khusus untuk memasuki suatu negara. Contohnya itu seperti angka pengenal importir. Kayak pengenal itu contohnya seperti mungkin nomor induk berusaha, terus surat izinnya, dokumen-dokumennya, izin dari instansi teknik terkait seperti BPOM, Kementerian Pertanian, Kemenkes, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pembayaran dan pembukaan L atau C, letter of credit. Pembayaran bisa dilakukan melalui letter of credit, open account. L atau C adalah metode pembayaran yang harus aman dulu untuk menjadi transaksi yang besar setelah melakukan perlengkapan dokumen yang secara lengkap. Yang selanjutnya adalah pengiriman barang. Supplier mengatur pengiriman barang sesuai Incoterm yang sudah disepakati. Lalu barang dikirim secara jalur laut, udara, darat. Ya, mungkin ada 3 jalur untuk pengiriman barang secara importir bahkan eksportir. Selanjutnya adalah kedatangan barang di pelabuhan atau bandara. Barang tiba di pelabuhan atau bandara di suatu negara itu adalah tujuannya, contohnya itu Indonesia.
Barang tersebut akan diperiksa oleh Bea Cukai, instansi teknik jika diperlukan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Bea Cukai. Yang pertama itu menggunakan jalur hijau, yaitu langsung keluar dari setelah dokumen dinilai secara lengkap. Kalau dokumennya itu lengkap, bisa langsung melakukan transaksi tersebut. Dan untuk jalur kuning itu dilakukan kalau ada dokumen-dokumen yang kurang. Sedangkan yang jalur merah itu adalah barang yang tidak legal atau bisa disebut dengan barang yang ilegal, mungkin bisa berbahaya buat suatu negara atau bahkan dilarang keras di negara tersebut. Pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran online yang terhubung dengan bank yang sudah bisa melakukan transaksi secara internasional. Prosedur impor bukan hanya sekedar membeli barang dari luar negeri, bahkan dibutuhkan pemahaman tentang hukum logistik, perpajakan, serta perizinan yang relevan. Dengan mengikuti prosedur secara benar, importir dapat menghindari denda, penahanan barang, atau bahkan kerugian besar. Jadi, suatu importir atau eksportir harus mematuhi suatu prosedur yang ada di negara tujuan dan melakukan apa saja yang harus dipenuhi untuk melegalkan suatu barang di negara tersebut. Materi yang kedua adalah perizinan ekspor dan impor. Perizinan ekspor dan impor adalah segala bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional, baik dalam bentuk pengiriman barang ke luar negeri atau ekspor, maupun memasukkan barang ke dalam negeri, yaitu impor. Perizinan ini bertujuan untuk mengatur arus keluar masuknya barang dan melindungi industri, masyarakat dalam negeri, bahkan menjaga keamanan nasional dan ketertiban perdagangan, menjamin kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya adalah perizinan umum. Perizinan ini wajib dimiliki oleh semua importir, yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui sistem OSS yang terdiri dari API umum untuk kegiatan impor barang perdagangan, dan selanjutnya adalah API P prosedur untuk kebutuhan produksi sendiri seperti nomor induk kepabeanan, terus nomor identitas pelaku usaha yang digunakan di sistem kepabeanan. Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (NPIK), dibutuhkan untuk komoditas tertentu seperti beras, gula, tekstil, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan karena untuk melindungi keamanan suatu barang, karena mungkin sensitif seperti keamanan atau bahkan kualitas barang. Selanjutnya adalah perizinan khusus ekspor. PE bertujuan untuk ekspor, diperlukan untuk barang yang diekspor yang dibatasi, misal rotan, komoditas strategis, hewan langka. Hal ini diterbitkan oleh pemerintah melalui sertifikat asal barang Grade of Login, terus berguna untuk mendapatkan tarif preferensi BA masuk di negara tujuan. Izin teknis impor diperlukan dari instansi teknis, misalnya Kementerian Kehutanan,
untuk hasil hutan, Kementerian Kelautan untuk hasil laut. Selanjutnya adalah perizinan khusus impor atau PI. Untuk barang impor yang dibatasi itu seperti pakaian bekas, elektronik bekas, dan wajib diurus di Kementerian Perdagangan. Laporan surveyor dibutuhkan untuk mengimpor barang tertentu seperti baja, garam, dan barang-barang lainnya. Ada juga Kementerian Pertanian untuk hasil pertanian. Kawasan kepabeanan adalah suatu area geografis dalam wilayah suatu negara tempat berlakunya hukum dan peraturan. Kawasan kepabeanan ini dipantau secara penuh dan diperiksa oleh pengawas-pengawas, yaitu seperti pihak Bea Cukai. Kawasan kepabeanan berbeda dengan wilayah pabean yang merupakan seluruh wilayah publik Indonesia yang mencakup daratan, perairan, atau bahkan udara. Tujuan pembentukan kawasan kepabeanan adalah itu untuk memfasilitasi pengawasan Bea Cukai terhadap kegiatan ekspor dan impor, menjaga keamanan negara dari masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, bahkan senjata-senjata dan barang selundupan. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan penerimaan barang dari importir. Jenis-jenis kawasan kepabeanan. Ada beberapa jenis kawasan kepabeanan yang diakui oleh Sistem Kepabeanan Indonesia, yaitu adalah pelabuhan laut dan bandara internasional, merupakan tempat masuk dan keluarnya utama barang ekspor dan impor. Barang-barang dari luar negeri pertama kali masuk melalui pelabuhan atau bandara ini bisa disebut dengan Bea Cukai. Yang selanjutnya adalah tempat penimbunan sementara atau disingkat dengan TPS. TPS adalah penimbunan barang impor sementara menunggu proses penyelesaian dokumen. TPS berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan biasanya terletak di pelabuhan atau bandara. Yang selanjutnya adalah TPB, merupakan tempat atau kawasan di mana barang-barang dapat disimpan dan diolah dan dikasih fasilitas secara penuh. Selanjutnya adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK, wilayah dengan peraturan dan fasilitas khusus untuk mendorong investasi dan kegiatan ekspor dengan fasilitas perpajakan dan kepabeanan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Kawasan pabean berada di bawah pengawasan langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seluruh aktivitas di dalam kawasan ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sistem teknologi informasi digunakan untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanan secara elektronik dan efisien. Yang selanjutnya adalah manfaat kawasan kepabeanan tersebut, yaitu untuk meningkatkan efisiensi logistik dan pengurusan dokumen ekspor maupun impor, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meminimalisir penyelundupan dan pelanggaran hukum, dan menyediakan fasilitas untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Kawasan kepabeanan adalah instrumen penting dalam sistem perdagangan internasional sebuah negara. Melalui kawasan ini, negara mengontrol dan memastikan keamanan, kelancaran. Fungsi utama kawasan ini adalah untuk pengawasan dan pengendalian barang-barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean agar sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.